Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menikmati novel. Siapa yang sudah tahu apa itu novel? Siapa yang sudah pernah membaca novel? Dan sudah berapa banyak novel yang dibaca? Oh, belum ada yang ya. Baik, Bapak akan jelaskan apa itu novel. Novel adalah salah satu karya sastra yang berupa prosa atau cerita panjang yang mengisahkan kehidupan para tokohnya. Cerita prosa. Cerita prosa fiksi yang panjang. Ya, jadi novel ini termasuk dalam prosa fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi adalah cerita rekaan. Cerita yang dikembangkan berdasarkan imajinasi pengarang. Dalam novel itu mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang tokoh dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di sekelilingnya. Jadi menceritakan kehidupan seorang tokoh dengan tokoh lainnya yang ada di sekelilingnya dengan menonjolkan karakter atau watak atau sifat dari setiap pelakunya. Novel ini sangat panjang. Barangkali ini terdiri dari 3.500 sampai 4.500 kata. Oleh karena panjang, maka novel ini tidak bisa dibaca sekali duduk, layaknya sebuah cerpen. Karena di dalam novel terdapat banyak peristiwa. Peristiwa demi peristiwa dijalin, dirangkai secara kausalitas. Baik, paham kan? Kita masuk ke bagian yang pertama. Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan di dalam novel, atau menafsirkan pandangan pengarang dalam novel. Lalu kalau kita diminta untuk menafsirkan pandangan pengarang dalam novel, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kalau kita ingin menafsirkan pandangan pengarang dalam novel, yang pertama kita harus membaca novel dengan saksama. Baca semua atau seluruh novel tersebut sampai habis. Kalau tidak dibaca sampai habis, maka kita tidak akan mengerti bagaimana pandangan pengarang di dalam novel tersebut. Langkah yang kedua, menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel.
Nah, novel itu mengandung nilai-nilai kehidupan. Kehidupan siapa? Ya, kehidupan para tokohnya. Ya, itu harus kita lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana eh, sosial budayanya di situ. Ada nilai-nilai kehidupan yang mungkin ya sama dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di daerah kita masing-masing. Yang ketiga, memahami penggambaran pengarang dalam cerita. Nah, kita harus paham bagaimana pengarang menggambarkan sang tokohnya, menggambarkan peristiwanya, menggambarkan sosial kehidupan masyarakatnya. Dan yang keempat, kalau kita ingin menafsirkan pandangan pengarang dalam novel, kita harus membaca biografi pengarang. Dengan membaca biografi pengarang, kita akan tahu latar belakang pengarang itu. Ya. Karena di dalam novel itu ada unsur-unsur yang membangun. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur-unsur ekstrinsik itu berupa latar belakang pengarangnya, kehidupan pengarangnya itu sendiri bagaimana, sehingga pengarang dapat menciptakan atau dapat mengangkat sebuah tema untuk dijadikan cerita atau prosa. Ya. Baik, untuk lebih memahami, kalian harus membaca atau ya pahami kutipan Gadis Pantai berikut. Baca dengan saksama. Betapa halus tangan itu, tangan seorang ahli buku. Hanya buku yang dipegangnya. Dan bila bambu tipis panjang penunjuk baris. Tidak seperti tangan bapak dan emak yang selalu melayang dan mendarat di salah satu bagian tubuhnya pada setiap kekeliruan yang dilakukannya. Ini dikutip dari Bumi Manusia. Ya. Bumi Manusia, ini ada gadis pantai. Ya. Nah, kutipan novel tersebut menceritakan pandangan pengarang yang menghadirkan tokoh gadis lugu dari desa. Gadis tersebut begitu takjub dengan kehalusan tangan seorang laki-laki, yaitu Bendoro, yang tidak seperti tangannya yang kasar karena selalu mendapat kekerasan dari orang tuanya. Ini ya, penjelasannya. Nah, pandangan pengarang juga mengungkapkan bahwa seakan-akan terdapat perbedaan yang mencolok antara yang kaya, yaitu Bendoro, dan yang miskin, yaitu gadis pantai di negeri ini, dan ceritanya begitu kental dengan nuansa feodalisme. Nah, ini pandangan dari pengarang ya. Nah, pengarang ini ingin mengungkapkan bahwa seakan-akan ya ada perbedaan yang mencolok antara si kaya dengan si miskin di negeri ini. Dan ceritanya ini ya sangat kental dengan feodalisme. Nah, setelah kamu menemukan pandangan pengarang dalam novel, maka kamu dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Ya.
Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa novel itu mengandung unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada di dalam tubuh karya sastra itu sendiri, yang membangun karya sastra dari dalam tubuh karya sastra itu sendiri. Tanpa unsur intrinsik, karya sastra tidak akan tidak akan berkembang, tidak bisa dikembangkan ya menjadi sebuah cerita yang utuh. Lalu apa saja unsur intrinsik sebuah novel? Unsur intrinsik sebuah novel itu adalah yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga penokohan dan tokoh dan penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima latar, dan ada lagi satu lagi di luar ini adalah amanat. Kita lihat yang pertama, yaitu tema. Tema itu adalah dasar cerita yang memiliki makna kehidupan. Pengarang mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan. Jadi tema itu merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita. Ya. Dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Nah, pada umumnya pengarang menawarkan kepada pembacanya tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, menghayati makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan ini sebagaimana ia memandangnya. Jadi, kita sebagai pembaca harus dapat mengikuti cara pandang si pengarangnya supaya kita dapat menikmati novel tersebut. Ya. Nah, tema itu ada bermacam-macam. Ya. Ada tema ketuhanan atau religi, ada tema sejarah, ada tema sosial, dan tema psikologi. Nah, jadi ada banyak temanya itu. Ya. Dari tema inilah nanti akan kita jadikan sebuah cerita yang panjang. Jadi tema ini adalah dasar yang dimiliki atau dasar cerita, atau sering juga disebut dengan pokok pikiran, ya. Nah. Lalu yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah para pelaku, ya, para pelaku yang terdapat dalam cerita novel tersebut. Jadi tokoh ini adalah orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah karya fiksi, ya, yang ditafsirkan memiliki kualitas moral, cenderungan kualitas moral dan kecenderungan untuk diekspresikan, ya, dalam ucapan dan dari apa yang dilakukan, mungkin juga berupa tindakan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari segi peranan, ya, peranan tokoh dalam cerita ini dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Dan kalau kita tinjau dari segi pengembangan plot,
tokoh ini dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, ini kalau kita lihat dari pengembangan plot, ada tokoh protagonis, ya. Tokoh protagonis ini tokoh yang bagaimana? Tokoh utama, ya. Jadi tokoh protagonis ini adalah tokoh utama biasanya atau umumnya yang memiliki sifat atau watak yang baik, ya. Nah, tokoh utama inilah nanti yang akan mengembangkan cerita itu. Lalu tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh penentang, ya, tokoh penghambat, ya. Dia menentang tokoh utama, sehingga nanti akan menimbulkan suatu permasalahan. Tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh ini tokoh yang netral, ya, tokoh yang netral. Tokoh ini juga disebut dengan tokoh figura, ya, tokoh figura. Lalu yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot ini adalah rangkaian atau jalinan peristiwa dalam cerita. Ya, rangkaian atau jalinan peristiwa dalam cerita. Nah, rangkaian dan peristiwa ini disusun berdasarkan hubungan kausalitas, ya. Jadi peristiwa-peristiwa di dalam cerita itu, ya, dirangkai, dijalin, ya, atau dikembangkan, ya, disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Apa itu kausalitas? Hubungan sebab akibat. Jadi peristiwa satu, ya, disebabkan oleh peristiwa yang lain. Dan peristiwa yang lain itu akan menimbulkan peristiwa yang lain pula. Atau jangan peristiwa, ya, masalah. Jadi satu masalah dalam cerita, ya, masalah atau peristiwa, ya, masalah atau peristiwa dalam cerita itu timbul karena adanya masalah yang lain. Dan masalah yang lain itu timbul akibat dari masalah yang lain pula. Ya. Jadi masalah yang satu timbul akibat masalah yang satu ini. Ya. Kemudian masalah yang satu ini akan menimbulkan masalah yang lain pula. Itulah namanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kaidah alur mempunyai kaidah. Yang pertama itu kemasukakalan, ya, atau sering disebut dengan plausibility, kemasukakalan. Kemudian ada surprise atau kejutan, ya. Kemudian ada suspensi, ya, atau misteri. Suspense ini adalah ketegangan. Dan yang terakhir adalah utility atau keutuhan. Nah, kemasukakalan dalam alur ini sangat erat kaitannya dengan jalan cerita yang dapat diterima oleh para yang dapat diterima dengan cara berpikir pembaca. Jadi kejutan dalam alur ini merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh dengan penuh ketidakpastian. Ya. Jadi kejutan ini mampu menyentuh perasaan dan pikiran, ya,
sehingga pembacanya dapat tergelitik, dapat terdorong, dapat termotivasi, ya, untuk terus membaca. Nah, ini gunanya kejutan ini. Jadi boleh kita simpulkan bahwa kejutan itu gunanya adalah untuk memotivasi pembaca untuk terus membaca cerita novel tersebut. Kejutan. Jadi peristiwa-peristiwa itu dijalin sedemikian rupa, ya, sehingga fungsinya untuk memperlambat atau mempercepat klimaks dari cerita tersebut. Yang terakhir adalah keutuhan. Keutuhan dalam alur itu sangat erat kaitannya dengan ciri peristiwa. Ya, sangat erat kaitannya dengan ciri peristiwa, yakni fungsi kaitan dan acuan yang mengandung konflik. Ya. Konflik itu adalah permasalahan, ya, atau ketegangan atau misteri tadi, suspense. Ya. Jadi dari kemasukakalan, ya, kemudian timbul surprise atau kejutan, kemudian ada ketegangan, ini dijalin secara utuh, ya, sehingga dia menjadi sebuah cerita yang utuh dan enak dinikmati atau dibaca. Yang keempat adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang sering juga disebut dengan point of view. Ya. Sudut pandang atau point of view ini akan muncul, akan ada, ya, ketika pengarang akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menampilkan seorang tokoh. Jadi sudut pandang ini boleh kita katakan, ya, bagaimana pencerita atau pengarang itu menempatkan tokohnya, ya. Ya. Nah, dia menempatkan tokohnya ini dengan berbagai cara dan sesuai dengan pandangannya, ya, dalam menampilkan tokoh itu. Ya, dia tahu bagaimana perilaku tokoh, sikap tokoh, watak tokoh, latar tokoh. Ya, dia lebih tahu, sehingga dia akan menempatkan tokoh itu sesuai dengan sudut pandangnya. Ya. Ya. Jadi sudut pandang ini, ya, di dalam sebuah cerita atau cerita novel ini ada yang memakai sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi seorang tokoh apabila dia menyebut, ya, dengan sebutan aku atau saya secara langsung atau, ya, disebutkan secara langsung, maka itu sudah jelas pengarang berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya. Sudut pandang orang pertama
selalu saja menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya. Kemudian pengarang juga menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka di dalam cerita tersebut digunakan kata ganti orang ketiga. Apa kata ganti orang ketiga? Yaitu dia, mereka, atau dengan menyebut nama orangnya atau nama tokohnya. Berarti pengarangnya berada di mana? Pengarangnya berada di luar cerita. Dia serba tahu, ya. Dia serba tahu. Jadi kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga, berarti pengarangnya berada di luar cerita, dan itu sering juga disebut dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Berbeda kan dengan sudut pandang orang pertama tadi. Ya, dalam cerita itu menggunakan kata aku. Berarti pengarangnya di mana? Mungkin pengarangnya lebur di dalam cerita. Ya, mungkin pengarangnya itu sebagai tokoh utama atau pelaku utamanya. Nah, ini dia. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku dan saya. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka, atau nama tokohnya. Yang kelima adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam cerita. Ya, gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam cerita. Nah, latar ini biasanya menyarankan tempat yang sudah kalian kenal lah dengan latar tempat. Ya. Latar tempat ini merujuk kepada daerah, nama kota, ya, atau geografis. Jadi latar tempat ini berkaitan erat dengan kondisi geografis. Di mana? Di rumah, di kantor, di sawah, atau di kota mana? Di daerah mana? Ini maksudnya latar tempat. Kemudian latar waktu, ya waktunya kapan terjadinya peristiwa dalam cerita. Mungkin setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu. Nah, di situ akan disampaikan bahwa cerita ini, kejadian ini terjadi pada tahun, misalnya tahun 1650-an. Nah, jadi waktunya berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Waktunya beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Atau kapan terjadinya? Mungkin kemarin, mungkin seminggu yang lalu, ya. Nah. Atau tadi sore, misalnya. Nah, itu kan waktu, menunjukkan waktu.
Nah, kemudian ada latar sosial. Nah, latar sosial ini gambaran tentang kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat para tokohnya tersebut? Ya, kehidupan sosial masyarakat di suatu daerah mungkin, atau di zaman dulu, ya. Nah, sosial kan kehidupan kemasyarakatan, ya. Mungkin kehidupan sosialnya eh, kebodohan, ya, kemiskinan, atau feodal, ya. Nah, inilah latar atau setting, ya. Nah, ada 3. Nah, dari sini barangkali ada yang kesulitan atau ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan itu, ya, atau kesulitan itu dalam secari kertas, dan tolong disampaikan kepada guru bahasa Indonesia masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Di kesempatan yang lain dengan tema yang lebih, dengan kompetensi yang lain pula, ya. Mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang isi dan kebahasaan novel, ya. Namun pada pertemuan kali ini, di akhir pertemuan kali ini, untuk merefleksi kemampuan kamu di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini atau menikmati novel ini, Bapak akan memberikan latihan. Latihannya coba diperhatikan, ya. Ini berupa soal. Silakan kalian baca dengan saksama kutipan Ronggeng Duku Paruk, ya. Kutipan Ronggeng Duku Paruk ini ada di buku Bahasa Indonesia kelas 3 pada halaman 111. Kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini, ya. Nah, jadi cari di buku Bahasa Indonesia kelas 3 yang warna kulitnya merah pada halaman 111, ya. Kutipan Ronggeng Duku Paruk. Nah, setelah kalian baca, setelah kalian pahami, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, ceritakanlah tentang apa novel trilogi Ronggeng Duku Paruk. Jadi menceritakan tentang apa, ya. Yang kedua, berlatar tempat di mana kehidupan dalam novel trilogi Ronggeng Duku Paruk. Nah, saya kira ini mudah, ya. Apa kalian cari di situ, ya. Ceritanya tentang apa, latarnya di mana. Setelah selesai, nanti kamu kumpulkan dengan ketua kelas dan minta ketua kelasnya untuk menyampaikan kepada guru piket yang ada di sekolah untuk disampaikan ke guru mata pelajarannya pada minggu depan, ya. Kalau hari ini adalah hari Kamis, maka Kamis depan harus kalian selesaikan ini, ya.
soal latihan ini. Kalian antarkan ke sekolah. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.